Aku Mimin Eva. Aku Kimau. Aku Siva. Di podcast ini tiap episodenya kita akan seru-seruan, penuh canda dan tawa. Tapi kita bisa serius juga loh. Kita akan ngobrolin semua hal yang lagi happening untuk dibahas. Seperti mental health, relationship, karir, dan pokoknya masih banyak lagi deh. Makanya dengerin, follow, dan klik loncengnya biar tahu update episode terbaru setiap hari Jumat. Dengarkan podcast original Happy Go Go gratis hanya di Spotify. Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ungkapkan rasa bahagia kita, karena Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat teduh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita serahkan diri kita seutuhnya, sambil menyongsong kembalinya, kita akan terus memuji Tuhan selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita nggak akan bisa lepas dari Tuhan. Kembali lagi karena Tuhan adalah pusat dari segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya akan balik lagi dan balik lagi ke Tuhan. Kita memerlukan Tuhan di setiap jamnya, bahkan di setiap detiknya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejarah.
Janganlah kita jauh dari Tuhan karena semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mau sama-sama katakan bahwa tiap jam ku butuh Kau, tiap hari ku butuh Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup. Setiap jamnya Tuhan ku perlu Kau. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendengar, mendirai oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Ya, salam sejahtera bagi setiap kita yang boleh mengikuti kembali satu program yang sangat penting, program Inspirasi Maranatha. Nah, saudara-saudara, program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil kajian atau riset yang dilakukan oleh para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, kita akan bersama mengulas tentang
satu bagian dari bisnis tentang investasi asing, dan kita akan awali dengan doa. Dan saya akan berdoa menurut iman Kristen. Bapa yang maha baik, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang juga peduli dengan kehidupan yang berkaitan dengan materi, dengan ekonomi, tetapi Engkau memanggil kami supaya kami tidak jatuh kepada materialisme, kami tidak jatuh di dalam belenggu mamon. Bapa yang maha baik, namun kami ingin menyikapi satu hal yang berharga bahwa yang Engkau nyatakan di dalam bahasa Yunani, oikonomos, itulah yang juga berkaitan dengan penata layanan. Untuk itu Tuhan berkati percakapan kami yang berhubungan dengan investasi asing, tetapi juga ditempatkan dalam konteks stabilitas politik di dalam kehidupan bernegara. Berkati Bapak percakapan kami percaya Engkau akan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita telah didampingi oleh seorang narasumber, yaitu Dr. Benny Budiawan Candrasah. Silakan Pak Benny Budiawan Candrasah memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, rekan-rekan Civitas Akademika, dan para hadirin yang menonton. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Pendeta Yohanes, dalam hal ini sebagai pendeta universitas yang sangat peduli terhadap perkembangan keilmuan dan juga perkembangan Republik Indonesia ini. Ya, saya sangat senang bisa berkontribusi, sangat bersyukur boleh diundang oleh Bapak, dan semoga semuanya ini dalam berkat dan demi karya Tuhan yang Maha Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benny. Nah, Pak Benny menulis satu jurnal ya, Determinants of Political Stability to Support Foreign Investment in Indonesia. Ya, dari beliau, Bapak Ibu menulis satu jurnal dengan stabilitas politik yang pasti akan mendukung investasi penanaman modal asing di Indonesia. Pak Benny, apa yang menjadi latar belakang pemilihan penelitian yang Pak Benny lakukan, stabilitas politik yang pasti untuk mendukung penanaman modal asing di Indonesia? Bisa disampaikan itu Pak, apa yang menjadi latar belakangnya? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi yang menjadi latar belakang topik pemilihan stabilitas politik dalam penelitian ini adalah, pertama, ada pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu waktu itu Bapak Thomas Trikasih Lembong, bahwa investor asing baru yakin untuk berinvestasi di suatu negara jika stabilitas politik di negara tersebut membaik. Kemudian ada pernyataan dari peneliti bernama Jensen, sudah cukup lama, tahun 2003, tapi ini selalu dijadikan acuan, yaitu dia mengatakan pemerintahan yang demokratis akan lebih menarik bagi investor, terutama investor asing, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, di tahun 2015 ada dari Musibah namanya, kemudian ada dari Cliff tahun 2012, dan ada penelitian saya sendiri tahun 2019 yang menunjukkan bahwa stabilitas politik masih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor. Lebih lanjut terdapat fenomena, yaitu di Indonesia ini di satu sisi merupakan tujuan investasi yang sangat menarik bagi para investor asing. Tapi di sisi lain,
Kenapa menarik? Karena pertama letak geografisnya Indonesia yang ya. sangat strategis, betul Pak Pendeta. Di antara jalur perdagangan dunia. Jadi dia di antara Australia, di antara China dan Jepang. Ya. Jadi mau tidak mau jalur transportasi laut itu harus lewat Indonesia. Nah, kemudian jumlah penduduk. Seperti kita ketahui tahun 2035 sampai 2040 itu kita Republik Indonesia akan mengalami boom, yaitu usia penduduk produktif itu bonus, lebih besar. Bonus demografi. Ya, demografi. Ya, jauh lebih besar dari jumlah usia penduduk yang tidak produktif. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk kelas menengah juga dia cukup tinggi, serta meningkatnya daya beli penduduk yang semakin baik. Dan terakhir juga perekonomian Indonesia sudah teruji di tahun 2008 sampai 2010 ketika dunia mengalami guncangan karena adanya krisis di Amerika dari mulai subprime mortgage. Indonesia ini satu-satunya negara yang ekonominya tetap tumbuh meskipun dengan persentase 3-5%. Gitu ya. Nah, namun di sisi lain ada ketidakstabilan politik, yaitu berupa ancaman nyata di Indonesia, adanya terorisme, kita tahu itu selalu masih terjadi, kemudian juga organisasi massa yang terus berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi yang lain. Nah, ini adalah manifestasi nyata dari adanya ancaman-ancaman tersebut. Ya. Baik. Nah, karena determinan stabilitas politik itu penting untuk meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apa sih faktor-faktor atau determinan stabilitas politik di Indonesia yang berpengaruh. Tujuannya untuk membentuk model yang bisa digunakan untuk investor sebagai acuan untuk menilai kondisi stabilitas politik Indonesia dan juga bagi pemerintah agar dapat menjaga stabilitas politik. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Benny. Pak Benny tadi disebutkan bahwa investor itu lebih tertarik kepada negara-negara yang demokratis ya, begitu Ya. ya. Tetapi kalau saya boleh lihat ya, negara-negara yang tidak selalu demokratis, artinya negara-negara yang dipimpin oleh seorang raja, ya, itu tetap menarik ya. Misalnya Dubai itu kan juga bukan negara demokratik seperti Indonesia gitu kan. Ya, Inggris kan juga termasuk sistemnya kan sistem kerajaan, walaupun saya tahu bahwa dalam pelaksananya tidak murni pakai sistem monarki begitu. Ataukah tidak lebih tepat apakah itu dalam bentuk monarki, apakah itu juga dalam bentuk negara republik ataupun yang demokratis. Yang penting adalah politiknya itu stabil, ya, tidak boleh mengalami goncangan. Ya, kalau toh ada goncangan itu harusnya tetap dalam arti ya normal begitu. Apakah bukan lebih tepat tentang stabilitas politiknya bukan pada sistem negaranya begitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Pendeta. Jadi kalau saya melihat memang di dunia ini secara umum terbagi dua, antara pemerintahan yang presidensial, yang dipilih oleh rakyat secara langsung pemimpinnya, atau memang pemerintahan yang memang monarki dari sananya, seperti Inggris, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Tetapi jika dilihat dalam pelaksanaannya, negara yang misalnya mengaku sebagai negara demokratik, ya misalnya negara demokratik Korea, ya, itu kan sebetulnya Korea Utara, dipimpin juga oleh presiden, tapi presidennya kan tidak demokratis dalam pelaksanaannya. Ketika ada yang mengkritik hilang, ada yang mengkritik lenyap. Nah, jadi sebetulnya tidak masalah apakah
itu Sistem. pemerintahannya kerajaan atau presidensial, tapi yang penting adalah pelaksanaannya demokratik atau tidak. Dan di dalam kerajaan Inggris itu biasanya pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri, Ya, yaitu Perdana dipilih Menteri. secara langsung. Ya, terima kasih Pak Beni. Nah, kalau saya baca lebih jauh jurnal yang Bapak tulis bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan ya, determinants ya, faktor-faktor penentunya gitu ya, yang berkaitan dengan stabilitas politik di Indonesia itu akan bermanfaat bagi investor dan perusahaan multinasional serta pemerintah dalam menjaga stabilitas politik. Nah, penelitian ini kan dilaksanakan sekitar tahun 2015-2019 ya. Nah, pertanyaan saya Pak, dari penelitian yang agak lama ini sekitar 3 tahun yang lalu, ini apakah masih relevan ya Pak dengan kehidupan kita bersama? Baik Pak Pendeta, tentu saja hal ini juga jadi bahan pemikiran saya. Dan memang betul, sebuah penelitian itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang selalu berubah. Untuk itu, maka penelitian itu kerap kali harus dilakukan penelitian kembali. Maka dari itu menjadi namanya research, pencarian ulang gitu. Nah, tapi kemudian ketika saya temukan adanya fenomena ini, saya juga melihat situasi di tahun-tahun menjelang pemilu 2024 ini masih boleh dibilang sama atau hampir seperti cermin dari tahun 2015-2019 dengan kondisi sekarang ya. Dengan kondisi sekarang. Mengapa demikian? Karena sebetulnya para kontestan peserta pemilu mayoritas masih sama. Kemudian tema yang diusung juga masih sama. Dan mungkin nanti bakal calon, entah itu calon presiden, calon wakil presiden, dan seterusnya, itu juga kurang lebih masih sama. Oke. Kecuali memang petahana yang tidak boleh lagi untuk menjabat. Nah, jadi juga situasi menjelang pemilu 2024 ini seperti sudah diduga oleh para pengamat sebelumnya, ini terasa sama seperti periode tahun 2015-2019. Ada isu SARA yang dikembangkan, isu perubahan ideologi, itu mengemuka. Gitu ya. Ya, jadi saya anggap masih relevan. Relevan ya. Jadi saya pikir ini hal yang bagus ya, bahwa riset itu walaupun mungkin tidak dilaksanakan ya memang kalau bisa sekarang, tapi kalau toh dilakukan ini, dia merupakan satu cermin yang dimana merefleksikan satu kondisi yang tidak selalu berubah-ubah tiap tahun. Jadi ada pola yang sama. Betul. Nah, pola yang sama. Jadi saya sedang berpikir ya bahwa kalau ada pola yang sama dan orang sadar bahwa pola itu membawa sesuatu yang kurang baik ya, memengaruhi kesejahteraan dan juga keselamatan, saya kurang hanya mengerti ya, mengapa orang tidak segera memperbaiki pola gitu ya. Ya, jadi kan orang itu kan kalau bisa jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu kan. Jadi orang itu kan selalu belajar hikmat gitu. Agar pengalaman yang kurang baik di hari-hari kemarin ya dapat diperbaiki pada hari-hari kemudian. Nah, kalau nanti saya khawatir dengan analisisnya Pak Beni bahwa sekarang sampai 2024 ini polanya sama, masih ada pola tentang SARA ya, tentang upaya mengganti ideologi. Ya. Jadi saya pikir pola itu akan menyebabkan ya, perubahan zaman boleh terjadi, tetapi polanya tidak berubah ya, bisa menjadi kontraproduktif dan menjadi bencana begitu ya. Itu ya ini pandangan saya. Silakan kalau Pak Beni mau menanggapi sebentar. Iya, jadi betul Pak Pendeta. Semestinya kita maksudnya semua anggota masyarakat termasuk pimpinan itu bisa belajar dari masa lalu. Jadi sebetulnya seperti juga sering dibahas di dalam khotbah-khotbah di gereja, ayat-ayat di gereja, itu tentang perilaku manusia di masa lalu, bukan? Ya,
pola perilaku orang Farisi, pola perilaku murid-murid Yesus dan sebagainya. Jadi saya melihat memang manusia ini sudah seringkali diberitahu gitu. Bahkan oleh Allah sekalipun diberitahu. Ini loh jalan yang benar. Ini 10 perintah Allah. Ini hukum cinta kasih oleh Yesus Kristus. Tapi kemudian kenapa manusia selalu jatuh di lubang dosa yang sama? Gitu ya. Nah ini juga, ya itulah mungkin kodrat manusia itu seperti itu. Jadi ada satu ada manusia yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oh iya, saya jangan ke sana. Tapi ada kalau nggak nyoba, nggak mentok, nggak kepentok, nggak sadar. Ya itulah. Ya, betul. Nah, ini sangat menarik ya, bahwa pola itu sebenarnya mengajar kita untuk membuat pola yang baru. Harusnya gitu ya. Dari pola yang ada kita menemukan pola-pola yang lebih baru. Nah, Pak, yang berkaitan dengan hal ini adalah para investor dari berbagai negara itu kan tadi Bapak sebutkan hanya mau berinvestasi apabila keadaan politik itu stabil, ya. Nah, sekarang saya hanya berpikir, Pak, bagaimana Pak ya untuk menentukan politik itu stabil atau tidak stabil ya? Itu kadang-kadang ya unpredictable ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Kelihatannya sekarang stabil, tiba-tiba terjadi satu gejolak yang tidak terduga ya. Kira-kira bagaimana cara mengukurnya ya? Sesuatu yang stabil itu supaya dapat diprediksi gitu ya. Baik Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ukuran stabilitas politik ini, terutama yang saya gunakan ukurannya dalam penelitian ini adalah saya ambil dari data sekunder yang sudah diteliti oleh World Bank. Jadi World Bank dari situsnya BBVA Research. Kemudian mereka itu melakukan menyediakan data jangka panjang dari tahun 1996 sampai tahun 2019, waktu terakhir saya teliti. Ya sekarang mungkin udah ada tahun 2021. Dan mereka mengambil dari datanya dari sejumlah lembaga survei, lembaga think tank, lebih dari 200 perusahaan swasta, kemudian lembaga swadaya masyarakat, itu semua mereka ambil dengan metodologi yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Metodologinya juga ada. Metodologinya ya. Ada di dalam BBVA Research. Memang saya tidak melakukan research ulang gitu, tapi udah ada data, udah ada angka, saya gunakan. Dan itu saya bisa percaya. Karena World Bank. Oke. Gitu. Ya, karena saya pikir memang dari kasat mata kelihatannya stabil gitu kan. Iya. Tapi ketika dia masuk sudah menanamkan investasi, ya sudah begitu besar, perjalanan ini cepat sekali. Nah, sebenarnya apa yang kelihatannya cepat itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan saja. Iya. Betul apa tidak? Iya. Nah, kelihatan sebenarnya sudah ada. Hanya kadang-kadang kita kan mata inderawi kita ini kan tidak melihatnya gitu ya. Atau kemampuan analisis kita tidak cukup tajam sehingga kita tidak bisa melihat determinantsnya ya, faktor-faktornya yang mungkin luput dari pengamatan begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah bagian yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you'll get something.
Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Ya, kita kembali lagi ke segmen yang kedua. Tadi berkaitan dengan menentukan satu ukuran ya, politik itu stabil atau kurang stabil ya Pak Benny ya. Tapi dari jurnal yang Bapak tulis itu sebenarnya ada satu hal catatan yang penting bahwa untuk menentukan ini salah satunya adalah studi sosiologis politik ya. Nah ini saya kira sangat penting ya bahwa kita juga perlu mengetahui atau minimal belajar dalam konteks studi sosiologis politik agar kita bisa memberi analisa yang valid ya, sehingga kita juga dapat memperoleh data atau informasi stabilitas politik suatu negara, khususnya di Indonesia. Apakah dalam konteks ini mungkin kalau Pak Benny berkenan untuk memberikan satu penjelasan singkat tentang studi sosiologis politik ya, singkat saja, tapi yang menjadi pertanyaan saya utama adalah negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik ya, jadi supaya kita bisa membandingkan ya, mengcompare antara kondisi negara kita dengan beberapa negara yang sekarang ini juga menghadapi kondisi yang tidak stabil. Silakan Pak Benny. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ilmu-ilmu sosial ini memang belakangan ini sangat dibekali oleh ilmu statistika yang semakin maju dan canggih. Jadi kita bisa mengumpulkan data, kemudian mengolahnya dan bisa mengujinya dan yakin bahwa hal itu tepat atau berpengaruh signifikan terhadap satu hal atau tidak. Nah, dalam kondisi politik di Indonesia saat ini memang yang namanya data dari World Bank itu data di luar. Tetapi data yang lebih penting adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi seperti yang dikatakan oleh Maguire dalam penelitian tahun 2015, dia mengatakan stabilitas politik adalah persepsi. Kemungkinan suatu pemerintahan akan menjadi tidak stabil atau akan digulingkan dengan cara yang tidak sesuai dengan konstitusi negara. Misalnya dengan cara kudeta militer, atau kerusuhan, atau tindakan terorisme. Nah, inilah mengapa tadi dikatakan oleh Jensen, pemerintahan demokratis lebih menarik bagi para investor maupun investor asing. Karena bagi masyarakatnya sendiri, jika suatu perubahan itu, dan perubahan adalah suatu keniscayaan, jika perubahan itu berjalan dengan damai, tidak akan terjadi keresahan. Misalnya di Indonesia juga pada saat BPUPKI merancang konstitusi negara ini yang baru ya, dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan tidak terjadi suatu gejolak, suatu pertempuran, pertikaian.
tapi dengan cara-cara demokratis, dengan cara-cara yang bermusyawarah dan mufakat, di mana ya kita tahu sejarahnya seperti apa, ada yang menentang, ada yang kemudian didekati, kemudian mau melunak, dan maka dari itu muncullah yang sekarang ini kita kenal dengan Pancasila, dan itu yang diakui oleh dari awal pendirian negara ini sampai sekarang. Nah ini jadi prosesnya itu yang penting. Dan menjawab pertanyaan tadi yang kedua dari Pak Pendeta tentang negara-negara mana dan apa dampaknya ketika negara itu mengalami ketidakstabilan politik, kita bisa lihat misalnya sangat disayangkan Mesir. Waktu itu pernah terjadi ya penggulingan presiden ya oleh kelompok tertentu, dan lalu terjadi hal-hal yang di luar atau terjadi hal pelanggaran hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan terhadap kelompok etnis tertentu, kelompok agama tertentu, dan itu terjadi pembiaran oleh pemerintah. Juga yang kita tahu misalnya di Afghanistan, bagaimana ketika tahun lalu itu kelompok Taliban mau masuk kembali, kabur semua, menguasai Afghanistan. Dan yang pasti dari negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik dan berlanjut pada ketidakstabilan investasi dan ekonomi, itu menjadi negara yang mengalami hiperinflasi. Kemudian ekonomi rakyat jadi semakin sulit dan negara tidak berkembang. Itu Pendeta kira-kira jawaban. Ya, jadi saya melihat bahwa stabilitas politik ini ya menjadi kunci ya untuk keselamatan dan kesejahteraan suatu negara gitu ya. Dan Indonesia bersyukur bahwa pola pendekatannya itu musyawarah mufakat ya. Untuk pada zaman sekarang itu mengutamakan negosiasi gitu ya. Jadi, nah sekarang kembali kepada kelompok-kelompok yang polanya sama gitu ya. Kenapa kalau mereka punya gagasan-gagasan yang mereka anggap paling baik ya? Apakah ingin mengganti Pancasila yang saya dengar misalnya ideologi khilafah kan begitu kan? Kenapa kamu tidak mencoba berdiskusi, berdialog ya? Kita berbicara dengan argumentasi yang baik ya. Bukan dengan cara-cara yang sifatnya memprovokasi ya. Melakukan langkah-langkah yang baru-baru ini ya, ketangkep gitu kan, dengan cara-cara yang melanggar peraturan dan undang-undang, meresahkan masyarakat begitu ya. Nah ini yang saya katakan bahwa antara kepercayaan publik agar terjadi satu kehidupan yang lebih tenang ya, dan politik menjadi lebih stabil ya. Seharusnya bangsa kita ini semakin berpendidikan tinggi ya. Dia lebih mengutamakan mari kita berdiskusi, kita adu argumentasi. Ya, bahkan lebih bagus kalau kita adu argumentasinya secara akademik gitu ya. Nah, itu dia. Ya, jangan debat kusir gitu ya di media sosial gitu kan. Nah, masyarakat kita tuh kan inginnya mau gaduh ya, mau debat kusir. Nah, ini yang menciptakan satu kondisi yang makin tidak menentu. Para investor asing akan takut ya untuk di sana. Betul. Untuk melakukan investasi di negara ini gitu. Betul. Nah Pak, ini ya Pak, tadi Bapak sebutkan beberapa negara yang mengalami tidak stabil, contohnya Taliban, terjadilah satu inflasi, satu depresi juga kan, ekonominya begitu kan. Nah dari sana juga belajar bahwa sistem agama ketika dia mencoba masuk di dalam satu bidang ekonomi, itu agama justru menjadi penghambat manusia untuk bisa melihat dengan lebih tepat. Gitu kan. Jadi ini juga cara pandang. Ya. Dalam cara pandang kita, bagaimana harus menyikapi suatu persoalan dan juga membangun satu stabilitas politik yang tangguh di sana. Nah tadi disebutkan apabila suatu politik negara itu tidak stabil dan dampaknya itu sudah dapat dirasakan, kira-kira kalau
Indonesia sejauh ini yang Bapak lihat ini, walaupun saya tahu juga ada banyak begitu gejolak-gejolak yang terjadi, tapi sejauh Bapak sebagai pengamat ya, sebagai orang ahli ekonomi ya di Indonesia gitu ya, mencoba melihat fenomena Indonesia, kira-kira Bapak melihatnya bagaimana ya? Walaupun ada banyak gejolak, tapi kira-kira dari sudut pandang Bapak sebagai seorang ahli, bagaimana Bapak melihat itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Pendeta. Saya coba untuk menganalisis ya. Jadi saya ambil tadi dari pernyataan Pak Pendeta bahwa dialog itu penting, bahwa berpikir logis, demokratis, dan bisa berdebat secara akademis itu sangat penting. Jadi memang yang menjadi ketakutan bukan ideologinya semata, bukan, tetapi cara-cara yang ditempuh untuk memaksakan kehendak itu. Apapun, mau itu misalnya katakanlah satu negara belum siap untuk sistem yang benar-benar pure demokratis, terbuka, itu kemudian dipaksakan juga, itu juga masyarakatnya akan tidak akan resah. Betul. Jadi memang ya saya bukan mengkotak-kotakan, tapi memang terjadi suatu budaya itu kan terbentuk dari satu pola hidup masyarakat, kebiasaan masyarakat. Dan kebiasaan itu kalau hendak diubah, kita tidak bisa langsung serta-merta paksakan. Itu akan terjadi satu aksi reaksi kalau dalam satu fisika itu akan jadi bumerang. Misalnya saya ambil contoh sederhana, misalnya ini pemirsa, anak saya misalnya tidur malam, senangnya main game. Tapi kalau langsung kita marahin, bla 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 bla, pemaksaan kehendak, dia akan mutung, dia akan merajuk. Mungkin saat itu dia nurut, tapi sebetulnya hatinya berontak. Jadi saya melakukan pendekatan lain. Saya melakukan pendekatannya, kasih tahu apa sih manfaatnya tidur lebih awal, apa manfaatnya belajar, apa manfaatnya main game tapi dibatasi dan sebagainya. Itu dialog terjadi. Nah, di kita ini mohon maaf sampai yang terakhir anak saya di sekolah juga merasakan kadang ada guru yang tidak bisa berdialog. Jadi ya mungkin guru-guru yang bawaannya dari tua, kolot gitu ya, bukan masalah tuanya, tapi pemikirannya. Cara berpikir. Jadi pokoknya gini ya gini gitu. Ketika ditanya, Pak kenapa nggak gini, Bu kenapa nggak gini, apa masalahnya? Marah. Nah ini kan cara-cara yang tidak demokratis yang diajarkan. Bahwa saya yang punya power, saya yang punya kekuasaan sekarang ini, saya punya wewenang, saya bisa berbuat semaunya. Kan tidak begitu. Maka ketika di kelas saya juga mengajar, saya selalu ketika ujian selesai, ya silakan saya bagikan semua berkas yang sudah saya nilai. Kalau saya salah, dan mungkin saya salah, saya manusia, saya ada luput, silakan. Ya, untuk direvisi nilai. Untuk direvisi. Tapi ya puji Tuhan selama ini ya mungkin ada 1-2, tapi kebanyakan sih puas. Puas ya. Itu saja. Ya. Poin ini penting Pak, bahwa kebenaran itu hanya bisa menjadi kebenaran ketika dia mau terbuka di dalam dialog, ya, di dalam diskusi. Ya. Nah, diskusi itu harus menempatkan orang partnernya itu harus sama, setara. Betul. Jadi kita nggak bisa diskusi kalau posisinya itu atas bawah atau bawah atas, gitu nggak bisa. Harus posisinya itu setara. Harus ada empati, ya. Baru di sana orang bisa menempatkan dirinya di tempat orang lain, dan namanya empati, gitu kan. Nah, empati itulah yang menjadi dasar untuk membangun suatu kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah bagian yang mendasar dari stabilitas politik. Ya. Jadi poin penting di sini ya, bahwa
stabilitas politik itu berkaitan dengan truth, dengan kebenaran. Iya. Nah, kebenaran ini tidak bisa dipaksakan. Nah. A ke B, B ke C, C ke A, dan sebagainya. Tidak bisa. Iya. Dia harus muncul dari pemahaman bersama, ya, dari understanding, ya. Dari situlah saya melihat bahwa, nah kemudian investor itu merasa nyaman, gitu kan. Karena tahu, oh masyarakatnya ini bisa diajak ngomong, terbuka, ya. Kalau ada perubahan itu mereka senantiasa mengambil langkah-langkah, jalur-jalur yang benar, ya. Nggak masalah orang memperjuangkan aspirasi, no problem. Tapi caranya itu penting, gitu kan. Ketika cara ini dilanggar, maka akan berpengaruh di dalam kehidupan investasi, dalam kehidupan bisnis, di dalam kehidupan ekonomi, dan ini menyangkut kesejahteraan kita semua. Nah, di sini kita boleh belajar banyak, ya. Saya juga belajar dari jurnal yang Bapak tulis itu, ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Kita kembali ke segmen selanjutnya, segmen yang 3, segmen yang terakhir. Pak Benny, sebagai seorang pengamat dan ahli di dalam bidang perekonomian di Indonesia, kalau boleh saya menanyakan Pak, kita akan memasuki rencana pemilihan umum tahun 2024 ya Pak ya, memilih seorang kepala negara. Sebenarnya kalau dari saya tuh, kepala negara itu ya biasa-biasa sajalah, ya kan. Tapi saya kurang tahu bahwa ini bisa membawa dampak politik gitu kan. Nah, tapi izinkan saya dalam konteks ini, Pak Benny bisa memberikan wawasan ya kepada pemirsa ya. Kira-kira 2024 berarti tinggal 2 tahun lagi ya Pak ya. Nah, 2 tahun lagi, kira-kira apa yang Bapak prediksi ya, jadi ini bisa jadi prediksi ya, 2 tahun dari sekarang ke pemilihan umum. Tetapi mungkin Bapak juga bisa memberikan catatan-catatan atau masukan-masukan yang berharga agar semua pihak yang mendengar, yang melihat acara ini dapat menjadi lebih bijaksana ya. Baik itu mungkin yang mendengar ini juga ada sebagian kepala negara, kepala daerah gitu, maksudnya.
atau mungkin akademisi yang lain yang bisa mungkin mengambil ya catatan-catatan yang mungkin Bapak lihat ya sebagai highlight yang penting dalam menciptakan satu kondisi yang lebih stabil ya secara politik di negara kita. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas pertanyaannya. Izinkan saya mengambil suatu peristiwa di catatan sejarah 1-2 tahun yang lalu ketika ada pemilihan presiden di Amerika Serikat dan waktu itu terjadi chaos, yaitu sekelompok pendukung dari petahana yang tidak menerima hasil dari pemilu itu menyerbu gedung Senat Amerika Serikat, yaitu Capitol Hills, di mana saat itu terjadi korban jiwa dan sempat tidak hanya masyarakat Amerika tentu yang panik, tapi masyarakat dunia karena semua mengira ini bisa terjadi perang sipil yang kedua, civil war. Jadi civil war. Ya. Namun untungnya, puji Tuhan, waktu itu masih ada orang-orang yang kemudian berwenang dan berpikir secara matang. Ya, Wakil Presiden saat itu Mike Pence, ya, dan sejumlah politisi pendukung petahana dari Partai Republik dan juga Hakim Agung Amerika Serikat segera bersikap, segera, tidak nunggu-nunggu. Jadi sikap segera ini penting. Kemudian memerintahkan penegak hukum di Amerika Serikat untuk segera meredam instabilitas politik, melakukan jam malam waktu itu. Perusuh ditangkap. Dan juga tidak hanya ditangkap, tapi kemudian diadili. Dan memang saya lihat waktu itu pemberitaan juga media di Amerika terbelah. Kalau saya lihat dari televisi di Indonesia itu memang ada CNN dan Fox News. Ya, CNN kubu yang satu, Fox News kubu yang lain. Selalu pemberitaannya itu kontradiktif. Nggak sama. Pemirsa di dunia aja bingung, apalagi mungkin masyarakat yang di Amerika gitu. Ya. Sehingga itu mendorong orang untuk sebagian orang untuk bertindak di luar logiknya dan anarkis. Tetapi untungnya secara mayoritas masyarakat Amerika Serikat ini bertindak atau berpikir logis. Sehingga mereka gak ikut-ikutan. Memang ada sebagian yang kemudian bertindak anarkis, tapi itu bisa diredam. Dan yang jadi catatan penting di sini bagi saya adalah penegakan hukum dan penghormatan terhadap aturan hukum. Itu yang membuat sebuah negara berjalan dengan baik. Negara demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau ada penegakan dan pelaksanaan aturan hukum itu yang tidak nunggu-nunggu, tapi segera. Begitu. Ya, jadi poin penting yaitu penegakan hukum, Pak ya. Dan tapi saya kalau boleh mengatakan bahwa penegakan hukum itu hanya mungkin kalau ada strong leadership, ya. Jadi kalau orang nggak punya strong leadership, Pak, hukum sudah ada, Pak, tapi nggak berani menegakkan. Kan problemnya di situ. Di Indonesia tuh ada banyak hukum begitu, tapi tidak setiap hukum itu ditegakkan karena berkaitan dengan leadership-nya. Misalnya seorang leader yang memikirkan rasa aman, pasti tidak akan terjadi segera, tidak akan, Pak. Dia mungkin lepas, dia pergi, dia biarkan aja. Atau yang kedua, leadership yang tidak objektif, dia melihat dari sudut kepentingannya. Dia pun juga tidak akan bisa menegakkan. Bahkan begitu ya Pak Beni ya. Nah, jadi untuk Indonesia yang dari pertanyaan saya Pak Beni, kira-kira para leader kita ya, baik pada tingkat pusat sampai dengan daerah ya, walaupun saya tahu itu tidak mungkin mencapai nilai tinggi lah, tapi apakah kecenderungan leadership-nya itu cukup baik ya Pak ya? Bagaimana itu Pak? Baik, jadi seorang pemimpin atau leader ini akan menjadi bisa mengambil tindakan ketika dia didukung. Ya mungkin berbeda ya dengan kepemimpinan Yesus Kristus ya. Ketika dia sebagai anak Allah kemudian turun ke dunia dan jadi melakukan servant leadership
Dia udah punya strong will, udah punya satu keyakinan. Tapi dia juga ada keyakinan bahwa di belakangnya didukung oleh Allah Bapanya, didukung oleh Roh Kudus. Tapi kan kalau leader yang secara manusiawi, ya masih memiliki rasa takut, masih memiliki ego dan sebagainya, itu memang kita harus para akademisi khususnya. Tidak henti-hentinya mendukung dan menyuarakan kebenaran. Nah itu. Jadi seperti yang pernah dikatakan, saya lupa siapa yang mengatakan, mohon maaf. Jika orang baik diam, maka anarkisme berkembang. Jadi poin pentingnya adalah jika orang baik diam. Jadi yang berpikiran logis, yang punya kehendak baik, tidak boleh diam. Jadi silent is golden dalam hal ini mungkin tidak berlaku ya Pak Pendeta. Dalam hal ini kita harus demo, kemudian teriak-teriak di jalan, bukan. Tetapi secara pemimpinnya banyak ya, cerita-cerita di Tiongkok itu banyak pemimpin-pemimpin juga yang begitulah. Karuan juga. Nah, tetapi kan tetap masyarakatnya ada panduan. Siapa? Misalnya ada pimpinan-pimpinan dari waktu itu pujangga-pujangga dan sebagainya yang memberikan arahan begitu. Ya, jadi itu mungkin dari saya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, ada dua hal Pak. Jadi yang pertama itu ya di dalam Alkitab mengatakan jikalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Jadi memang kalau tidak ada wahyu ya, jadi butuhnya itu. Tapi yang kedua adalah bahwa berkaitan dengan leadership, dengan kepemimpinan ya, dan kepemimpinan ini Bapak sebutkan kalau dia mendapat dukungan gitu kan. Tapi problemnya Pak, kalau pemimpin ini didukung dengan kelompok yang nggak benar kan juga dia merasa benar juga, tapi arahnya juga salah gitu kan. Jadi kepemimpinan yang didukung ini harus mendapatkan dasar kebenaran yang dilandasi oleh firman Tuhan begitu ya. Firman Tuhan itu sebenarnya jangan dibayangkan pokoknya firman yang saya peroleh dari, bukan. Tapi kalau boleh saya tangkap itu kebenaran itu kalau poinnya satu, mengangkat harkat manusia. Itu kebenaran. Yang kedua, kata Tuhan Yesus bahwa kebenaran itu membebaskan. Nah, jadi kata kebenaran itu kadang-kadang ya Pak Beni ya bisa ditafsirkan dari berbagai dari sudut pandang ya. Tapi kalau saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya kebenaran itu bersifat membebaskan. Dia tidak boleh memperkuat belenggu yang ada. Dan yang ketiga, kebenaran yang membebaskan itu akan membawa kepada kesejahteraan begitu. Betul. Nah, Pak Beni, jadi kalau saya lihat di sini ada satu hal yang menarik bahwa Pak Beni sebutkan ada korelasi yang kuat antara politik dan hukum, Pak ya. Apa ya, Pak ya? Kaitannya antara politik dan hukum ini ya. Mungkin bisa dipertegas kembali, walaupun secara samar saya bisa menangkap, tetapi mungkin Pak Beni punya satu kerangka atau pemikiran yang menjelaskan korelasinya antara politik dan hukum. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta pertanyaannya. Baik, saya akan, mungkin karena saya juga di bidang ekonomi, jadi saya kaitkan antara politik, hukum, dan ekonomi ya Pak Pendeta. Jadi yang pertama, saya bisa bayangkan hukum, politik, dan ekonomi itu seperti segitiga. Segitiga yang ada di poin-poinnya di sudut masing-masing yang saling menguatkan. Jadi misalnya ekonomi, dari sudut pandang ekonomi, perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kepastian hukum. Orang mau bertransaksi nggak ada kepastian hukum, mau bikin kontrak takut. Nanti gimana kalau hukumnya berubah? Nanti gimana kalau perjanjiannya dihianati secara sepihak dan tidak ada keberpihakan hukum? Takut. Harus ada hukum di dalam perekonomian. Dan hukum, dari sudut pandang hukum, memang hukum itu adalah produk politik. Tetapi hukum tidak boleh berpolitik. Jadi artinya hukum itu tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh berpihak terhadap
satu golongan tertentu, lalu mengesampingkan yang lain. Dia harus berdiri di atas politik, di atas hukum itu. Sehingga kalau terjadi misalnya diskriminasi, kemudian hukum berpihak pada karena politik, lalu masyarakat akan kemudian mengabaikan hukum, dan kemudian terjadi hukum rimba. Nah, yang saya sayangkan juga, saya sedikit menyayangkan ini di Indonesia ini hampir setiap bulan ada peristiwa di jalan raya yang menimbulkan keresahan. Mobil saling kejar-kejaran, penumpangnya turun, saling pukul atau dipukuli. Dan kemudian saya melihat penyelesaiannya ya sudahlah, saling memaafkan, kemudian tidak ada tindakan. Padahal sebetulnya itu kan mengganggu ketertiban umum. Tidak hanya 2 orang itu yang terganggu, tapi orang lain yang mau lewat kan jadi macet begitu. Atau mungkin mencelakakan. Untuk kejaran kan? Betul. Jadi orang lain kan juga bisa celaka. Begitu. Pernah terjadi kan Pak, waktu berapa tahun yang lalu, mobil kejar-kejaran disenggol dan dia melenceng atau mencelat ke yang jalur yang berseberangan. Kemudian tabrak sepeda motor. Mati. Meninggal sepeda motor itu. Nah itu kan artinya kita sudah banyak contoh. Seperti tadi, kita sudah banyak contoh, peristiwa, video, bahkan diulas. Tapi kenapa tidak ditegakkan hukum itu? Bahwa yang paling pertama bisa kasat mata, terlihat dengan jelas, lalu lintas. Bagaimana, ya mohon maaf saya kesini aja tadi lewat jalan yang diseparat di depan Maranatha, ada aja motor melawan arus gitu kan. Itu kan dianggap sebagai sebuah apa ya, sebagai udah biasa. Tanda verboden dilanggar. Itu tidak ada penegak hukum. Ya itulah kalau terjadi pembiaran, terjadi pelanggaran dan dianggap satu kebiasaan. Betul. Nah itu Pak, kita itu apakah seringkali kan disebut bangsa pemaaf gitu ya. Lalu memaafkan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dimaafkan gitu. Jadi kita ini hanya mau memaafkan tapi tidak memaafkan itu mengedukasi ya. Ya ada masalah apa yang begitu sudah kriminal, penyelesaiannya cukup metre 10.000. Selesai udah tanda tangan, saya tidak akan mengulangi kembali. Seakan-akan masalah selesai gitu. Nah, disinilah saya lihat bahwa kalau saya boleh mengatakan Pak, sebenarnya kalau Bapak ini pandangan saya ini ada politik, ada hukum, lalu ada ekonomi. Tapi sebenarnya di tengahnya itu ada satu landasan namanya pendidikan, Pak. Ya, di dalam pendidikan itu ada etika moral, ada knowledge gitu kan. Jadi tidak sekedar hukum gitu ya, tapi hukum yang tidak dilandasi oleh knowledge ya, tidak dilandasi oleh kebenaran ya. Itu akhirnya ya tidak bisa ditegakkan, tidak bisa mengedukasi gitu kan. Nah, bisa enggak masyarakat kita ini ya. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, kalau saya pergi ke Singapura itu orang Indonesia tuh tertib, Pak. Ya. Ada lampu merah, tunggu dia baru nyebrang ya. Tapi begitu pulang ke Indonesia sampai di bandara, udah melanggar dia. Jadi kalau di negara orang lain dia akan tertib gitu kan. Tapi ketika dia kembali ke negaranya, dijemput di pakai mobil itu atau dia pegang mobil gitu ya, udah melanggar. Padahal dia di negaranya tadi baru berapa jam yang lalu dia tertib. Tapi aneh sekali bahwa negara kita ini orang-orangnya seperti ini. Jadi aneh gitu ya. Jadi, nah ini saya kira letak masalahnya di mana? Satu kalau boleh pandangan saya yaitu pendidikan di rumah. Itu kan rumah itu kan pendidikan yang paling mendasar ya. Jadi orang tua ada anak salah dibiarkan. Ya, belum apa-apa dimaafkan gitu. Sanksi dianggap sebagai suatu hal yang nanti menyakitkan. Ya. Padahal sanksi yang diberikan dengan benar itu investasi yang paling besar. Ini bukan sekadar investasi materi finansial gitu kan, tapi
budi pekerti, ya, sikap etis moral, menghormati hak orang lain, ini kan juga adalah berkaitan dengan investasi. Tuh. Nah, ini saya katakan, jadi saya menemukan bahwa investasi seringkali kan hanya pada segi yang sifatnya ekonomis, ya kan. Padahal saya tahu juga kata ekonomi itu dari bahasa Yunani ekonomos, ya. Ekonomos itu kalau diterjemahkan menjadi penata layanan. Penata layanan itu sebenarnya menyangkut seluruh aspek kehidupan, bukan hanya bidang yang berkaitan dengan finansial gitu. Ya. Nah ini satu yang rumah, lalu yang kedua adalah sekolah gitu ya. Nah ini mungkin Pak Beni sebagai seorang dosen seperti pendidik boleh mau memberikan catatan melengkapi apa yang ini pandangan saya. Silakan Pak Beni. Ya, jadi tadi menyambung dari Pak Pendeta pendidikan, betul sekali. Jadi di tengah-tengah segitiga ekonomi, hukum, dan politik, di tengahnya adalah semuanya bermula dari filosofi. Ada filosofi ekonomi, filosofi hukum, filosofi politik. Dan semuanya saya yakin, semua filosofi itu dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Tidak ada suatu ilmu, kalaupun ada, itu ilmu yang ngaco ya. Kalau untuk filosofinya, pokoknya gimana saya, egoistis, individualis, tidak. Tetapi filosofi dari ilmu yang menjadi satu kebenaran, jadi diterima umum adalah filosofi untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Dan itu sesuai dengan ya tujuan dari pendirian kampus ini, pendirian universitas ini, adalah memberikan cahaya pada manusia, kebenaran. Dan memang investasi yang paling baik, investasi yang paling besar itu adalah yang paling canggih itu adalah pada manusia. Tadi Pak Pendeta mengambil contoh Singapura. Kenapa di Singapura orang bisa taat? Karena hukumnya tidak pandang bulu. Betul. Ada beberapa waktu yang lalu itu dua orang kulit putih. Ya mohon maaf saya bukan diskriminatif, tapi ini kan kalau orang kulit putih dari Amerika, dari Eropa itu dianggap sebagai yang lebih superior gitu ya, lebih taat, lebih gimana. Dan kita biasanya di Indonesia itu kalau melihat orang kulit putih langsung minder gitu, nunduk-nunduk gitu. Tapi ini ada satu peristiwa, satunya orang Jerman, satu orang Amerika. Itu mencoret-coret MRT dengan piloks. Waduh. Dia masuk ke satu tempat yang dilarang, terobos pagar besi, pagar kawat dia potong. Dia bukan cuma ya, dia mencoret-coret itu tidak menaruh bom atau apa. Hanya bilang ini saya dari mana. Itu orangnya sudah kabur ke Malaysia, dikejar, diekstradisi, diadili di Singapura, dan tetap hukum diberlakukan sama. Di Singapura tuh masih ada hukum rotan, dan itu kena rotan. orang di negara Jermannya bilang, oh itu tidak manusiawi dan sebagainya. Dia bilang, ini hukum kami. Kalau Anda mau ke negara kami, Anda harus taati hukum kami. Dan itu memberikan satu kenyamanan, pembelajaran dan ketaatan. Karena orang lain melihat, oh ya dia diperlakukan sama. Kalau ternyata melihat, oh dia kok boleh, saya kok tidak. Nah ini terjadi nanti rasa tidak adil, anarkisme yang terjadi seperti itu. Betul. Kemudian tadi ya sedikit saya melihat mungkin pola pendidikan di kita ini juga berpengaruh betul dari kecil. Saya sering melihat ya, ketika ada balita diasuh entah oleh neninya, nurse ya, bukan ya neni lah penjaganya, kemudian atau oleh orang tuanya. Lalu namanya balita itu kalau jalan kan ya masih belum seimbang ya, telapaknya kecil, kepalanya udah besar gitu kan. Kalau jalan tuh suka nyelonong-nyelonong gitu ya. Oke. Nah satu kali dia jalan tuh kena misalnya pinggir meja inilah, tatap gitu kata orang-orang. Kebentur. Dia jatuh duduk. Sebetulnya dia nggak apa-apa, cuma. Ya. Tapi yang heboh itu yang perawatnya. Aduh kenapa? Sakit ya. Lalu mulai ngeng. Itu diprovokasi untuk nangis. Dia tidak terasa sakit. Tanya, oh sakit ya?
Lah iya, ya jadi nangis. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Mejanya yang dipukul. Ini kan Jadi, satu bentuk pembelajaran pencarian kambing hitam. nah itu. Bahwa kalau ada yang salah, meskipun itu meja, dia nggak betul yang salah meja. Mejanya yang salah ini. Sudah dewasa, Nah, terjadi kecelakaan di jalan raya, ya, itu langsung saling tuduh. Pokoknya saya paling benar. gitu. Berbeda dengan di Eropa. Itu dulu ayah saya pernah jalan sana cerita. Kalau di Belanda kan, ada orang kecelakaan, nabrak seheboh apapun, dua-dua turun dari mobil, langsung tutup telepon. Panggil telepon. Asuransi. Ya, oh, Iya, ini saya kecelakaan, panggil polisi, tunggu polisi. Dua-duanya saling menanyakan, Anda nggak apa-apa, Anda nggak apa-apa. Karena di kita apa yang terjadi? Udah pukul-pukulan itu pasti. Atau paling tidak satu otot gitu kan. Nah itulah karena ya jadi kalau saya boleh simpulkan ya supaya di Indonesia ini bisa terjadi satu kemakmuran, kita tuh punya hampir punya semuanya. Ya betul, Indonesia itu punya semuanya. Emas, Semua. minyak, ikan, Pokoknya. hutan, kelapa sawit. Negara yang sangat kaya raya. Luar biasa kaya raya. Penduduk banyak. Iya. Cuaca Paling kita enak. juga baju itu nggak usah ganti-ganti. Iya. Nggak ada baju musim dingin, nggak ada baju musim panas. Ya. Kita tidak mengalami satu panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim. Kita tropis enak. Tapi kenapa kok kita nih, mohon maaf, dibilang kalah dengan Singapura? Ya iya gitu kan. Bahkan kita terkejar oleh Kamboja, Oleh Vietnam. Ya. Ya, tapi Ya. prinsipnya tidak. Ya, jadi poin penting adalah bagaimana hukum itu dia di atas semuanya, ya. Jadi jangan sampai hukum tunduk pada politik, ya. Hukum tunduk pada ekonomi, ya. Tapi hukum itu harus di atas semuanya dan hukum adalah untuk manusia. Dan kita ingatkan kata-kata Yesus bahwa hukum hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, ya. Tapi tekanannya bukan mau merendahkan hukum. Hukum justru bahwa hukum itu memanusiakan manusia, begitu. Nah, Pak Pendi, pertanyaan saya terakhir, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah bahwa supaya ada investasi yang baik dalam bidang ekonomi, tapi juga investasi etika moral, ya, budi pekerti, ya, kebijaksanaan, kebajikan dalam kehidupan ini. Tapi yang saya tekankan di sini adalah peran pemerintah, ya. Ya tentunya peran kita semua, tapi dalam konteks ini ya kita tidak apa-apa kan memberi masukan kepada pemerintah, ya, agar investasi Indonesia ini dapat berkembang dengan baik. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi sebetulnya sudah disinggung, poin pertama adalah penegakan hukum. Tetapi tentu masyarakat perlu belajar, perlu pembelajaran. Nah, saya melihat satu perbedaan penting yang hilang ketika saat saya masih kecil dengan saat saya sudah dewasa, yaitu tidak adanya tayangan-tayangan atau kurangnya tayangan-tayangan yang mengedukasi. Kalau dulu zaman saya kecil tuh ada namanya keluarga Pak Is, keluarga Didu, keluarga Ratu Mas, dan macam-macam tayangan drama itu yang ujungnya mengutamakan, memang awalnya ada pertikaian, pertengkaran, tapi ujungnya adalah mengedepankan musyawarah mufakat, perdamaian, persaudaraan. Tapi sekarang kalau kita lihat sinetron, mohon maaf, bukan saya tidak terbuka, mohon maaf, tapi saya melihat tayangan-tayangan yang apapun lah, bukan hanya sinetron, mohon maaf. Tayangan-tayangan yang ditayangkan itu banyaknya adalah tayangan-tayangan yang berupa kekerasan. Ketika ada satu peristiwa, dan diselesaikannya dengan tinju, dengan gebuk-gebukan, saling caci, saling maki. Itu yang keseharian. Artinya mungkin tayangan itu pada ujungnya oke lah, kebenaran yang menang.
ujungnya, tapi kan di sesi akhir. Ada prosesnya gitu. Ya, tapi dari satu seri yang sampai ratusan itu dalam prosesnya selalu ada kekerasan. Sayang itu ya. Dan itu mengedukasi. yang menurut saya sangat di bawah sadar masyarakat itu terdidik bahwa saya kalau begini harus begini. Ya. Padahal tidak demikian. Ya. Jadi mengedukasi kekerasan atau menginspirasi kekerasan begitu. Ya. Pak Beni, dalam kesempatan ini silakan kita akhiri dengan closing statement. Silakan Bapak sampaikan kepada pemirsa. Makasih. Baik. Perekonomian adalah energi suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa maju tanpa kemakmuran di bidang ekonomi. Namun, juga tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua negara memerlukan negara lain. Lebih tepatnya saling memerlukan investasi dari negara lain. Karena di dunia ini masing-masing negara punya spesialisasi di bidang masing-masing. Ya, oke, itu kemudian terkait dengan bidang ekonomi, politik, dan hukum. Ini saya ibaratkan seperti mengemudi mobil. Ekonomi itu adalah mesin yang beri tenaga. Politik adalah tujuan atau arah yang dituju. Dan hukum adalah speedometer. Atau aturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Dan untuk menghadapi tahun politik 2023-2024, diharapkan seluruh anggota masyarakat dapat mematuhi aturan hukum dan berpolitik dengan bijaksana sehingga investasi tetap mengalir dan perekonomian Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian harapan saya. Terima kasih Pak Beni dengan pemaparannya dan ulasan yang diberikan. Mari kita akhiri acara ini dengan doa dan kembali saya akan memimpin dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau adalah Allah Sang Penata Layan yang memberikan kepercayaan kami untuk melakukan penata layanan stewardship di dalam kehidupan, bahkan juga di dalam kami mengelola berkat materi, finansial. Berikan kepada kami kemampuan juga untuk memilih dengan benar, dengan bijaksana. Tapi kami juga doakan Tuhan untuk stabilitas politik di negara kami Indonesia, agar di tengah-tengah berbagai gejolak, bahkan invasi yang terjadi di Ukraina, Indonesia boleh belajar bahwa pendekatan yang didasarkan kepada kebenaran, kebijakan yang didasarkan kepada kebaikan dan kesejahteraan orang banyak itu lebih utama dari semua ambisi-ambisi politik. Berkati supaya negara dan bangsa kami menjadi bangsa dan negara yang terbuka hatinya akan kebenaran Allah, dan salah satunya adalah bidang hukum. Kami berdoa supaya hukum di Indonesia ditegakkan tanpa memandang siapapun pelanggarnya, biar karena itu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami sebagai bangsa, ajarlah kepada kami supaya kami taat kepada hukum, dan kami boleh menciptakan satu kondisi politik yang sungguh-sungguh lahir dari iman kami kepada Tuhan, yaitu iman yang didasarkan oleh cinta kasih, keadilan, dan kebenaran. Tuhan, kami serahkan Pak Beni selaku seorang peneliti, sebagai seorang dosen, dan juga sebagai seorang yang berkiprah di dalam kehidupan sosial politik. Tuhan memberkati Pak Beni. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini program Inspirasi Maranatha, dan kita akan lanjutkan dalam sesi atau program-program dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Kiranya Tuhan memberkati.